Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tugas dari strategi kewirausahaan mengenai analisis Dovi atau Dr. Coffee. Berikut adalah rekan-rekan dari kelompok 12. Fenomena yang berkembang saat ini di berbagai budaya di dunia kopi menjadi suatu yang penting. Hal ini ditunjukkan dengan angka konsumsi kopi yang semakin tinggi di dunia. Tercatat di tahun 2021, angka konsumsi mencapai 166 juta karung. Masuk ke analisis eksternal. Market Research dan Market Trend Analysis dilansir dari Insider Monkey. Saat ini negara dengan angka konsumsi kopi tertinggi di dunia yakni di Finlandia dengan jumlah rata-rata konsumsi sebesar 12 kilo per tahun. Dan untuk perkembangan coffee shop sendiri yaitu, adapun kini tren coffee shop semakin berkembang di masyarakat modern, di mana coffee dan coffee shop sudah dianggap menjadi suatu kebutuhan dan kebiasaan terutama bagi kalangan anak muda. Coffee shop sendiri ialah istilah kafe atau kedai minum kopi yang memiliki desain menarik dan beragam pilihan menu, kopi maupun non-kopi. Dan tren coffee shop dibuktikan dengan pertumbuhan coffee shop yang berkembang pesat, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Diperkirakan bahwa hingga tahun 2030 nantinya, perkembangan akan terus meningkat. Menurut Insider Monkey, saat ini Indonesia berada di urutan 3 dengan negara volume produksi kopi teratas dengan jumlah 11,9 juta karung per tahun dilansir dari 2022 sampai 2023. Pertumbuhan ini bisa kita lihat langsung bahwa hampir di berbagai daerah pasti dapat coffee shop yang beredar. Masuk ke salah satu kota dengan penghasil kopi terbesar di Indonesia yakni Garut. Menurut Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki, di Garut banyak sektor ekonomi pertanian selain perdagangan. Kopi merupakan salah satu produk dari Garut dengan jumlah permintaan yang tinggi. Di Garut sendiri, saat ini mulai marak hadirnya coffee shop baik itu berasal dari brand-brand besar maupun yang merintis sebagai UMKM. Beberapa dari mereka sebagian besar mengambil biji kopi sebagai bahan baku yang diambil dari daerah Garut itu sendiri. Adapun salah satu UMKM yang menggunakan biji kopi dari Garut tersebut yakni Dr. Coffee atau Dovi yang berada di Jalan Cimanuk, Kabupaten Garut. Saya di sini akan menjelaskan Five Porters Analysis, di mana coffee shop adalah sebuah tempat yang menawarkan makanan, minuman, tetapi fokus utamanya pada penjualan kopi itu sendiri. Selanjutnya, ada ancaman pendatang baru. Terdapat 5 poin. Yang pertama ada kebutuhan modal, di mana setiap coffee shop itu membutuhkan modal yang cukup besar. Yang kedua, tingkat loyalitas pelanggan. Untuk Dovi masih harus ditingkatkan sebagai pendatang baru. Yang ketiga itu ada akses ke saluran distribusi. Dovi Coffee diantaranya coffee shop saluran online seperti sarana penjualan lain seperti GoFood. Yang keempat itu ada kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah memberikan kemudahan terkait izin usaha dan peraturan pajak. Yang kelima itu ada diferensiasi produk, di mana tingkat diferensiasi produk dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencakup inovasi menu, kualitas kopi, serta pelayanan. Selanjutnya itu ada ancaman produk substitusi. Pertama itu ada tingkat kebutuhan terhadap pengganti. Yang kedua itu kemudahan mendapatkan produk pengganti. Jadi produk pengganti usaha shop itu F&B selalu bertumbuh dan berkembang setiap saatnya. Selanjutnya itu ada persaingan distribusi sejenis. Terdapat 5 poin. Yang pertama itu jumlah pesaing, yang kedua itu peningkatan jumlah pesaing, yang ketiga pertumbuhan industri sejenis setiap tahunnya, yang keempat diferensiasi bahan baku, dan yang kelima itu ada analisis harga. Selanjutnya itu ada kekuatan tawar membeli baru, di mana pertama itu tingkat nominasi pembeli. Pendapatan coffee shop tergantung pada penjualan menu, artinya tergantung pada si pembelinya. Yang kedua itu ada tingkat kejelasan informasi produk, seperti kisaran harga, bahan baku, serta informasi tersebut kecil kemungkinan pembeli melakukan tawar-menawar. Yang ketiga itu ada dampak biaya peralihan produk, dan yang terakhir itu ada produk standar. Selanjutnya itu ada kekuatan tawar membeli pemasok. Pertama itu tingkat nominasi pemasok, yang kedua itu ada switching cost, yang ketiga ada tingkat kualitas produk pemasok, dan yang keempat itu ada ancaman integrasi ke depan. Selanjutnya ini ada Paisley Analysis. Terdapat 6 bagian. Yang pertama itu di politik. Poin di politik sendiri itu ada yang pertama hubungan perdagangan antara Indonesia dengan negara lain yang memproduksi atau mengkonsumsi kopi. Yang kedua itu ada ekonomi. Salah satu poinnya adalah fluktuasi harga biji kopi dan bahan-bahan lainnya yang mempengaruhi harga jual. Yang ketiga itu ada social culture, di mana maraknya gaya hidup
sehat, di mana konsumsi ingin meminum kopi dengan ingredients yang tetap aman bagi tubuh. Yang keempat itu ada teknologi. Perkembangan teknologi dalam bentuk kopi seperti mesin pembelian kopi atau yang lebih efisien atau teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas kopi. Yang ketiga itu ada legal, di mana terdapat sertifikasi halal MUI dan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Yang keenam itu ada environment, di mana upaya untuk melakukan sustainable farming untuk mengurangi yang namanya kerusakan lingkungan. Kelompok kami telah mengambil 2 kompetitor bisnis, yaitu Gudang Rasa Roti dan Kopi dan juga Kopilogi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek yang dilihat pada kompetitor bisnis, yaitu positioning, produk, strategi pemasaran, dan juga customer experience. Positioning, strategi utama pada Dr. Coffee itu memanfaatkan media sosial, yaitu Instagram, sebagai strategi pemasaran. Gudang Rasa Roti dan Kopi itu menciptakan menu kopi dan cita rasa unik, memasang harga yang bersahabat. Kemudian Kopilogis memanfaatkan media sosial, yaitu Instagram, sebagai strategi pemasaran. Kemudian keunggulan kompetitifnya itu untuk Dr. Coffee banyak direkomendasikan oleh masyarakat sekitar. Untuk Gudang Rasa banyak direkomendasikan oleh influencer di TikTok. Dan Kopilogis yaitu memiliki followers media sosial yang banyak. Untuk aspek penjualan, di sini Kopilogis sedikit lebih unggul dibandingkan Dr. Coffee dan Gudang Rasa Roti Kopi. Yaitu mereka menjual produk di offline store, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Berbagai media platform mereka gunakan. Kemudian untuk range harga minuman mulai dari 12.000 sampai dengan 20.000 untuk Dr. Coffee. Sedangkan yang lainnya sedikit lebih mahal, yaitu sekitar 12.000 hingga 17.000. Nah, kemudian untuk kelebihan produk, pada Dr. Coffee harga terjangkau dan memiliki konsep yang nyaman sekaligus mempunyai rooftop. Sedangkan untuk Gudang Rasa harga murah, konsep industrial yang nyaman, sangat terkenal di kalangan pelajar dan mahasiswa. Dan yang terakhir untuk Kopilogis memiliki menu yang banyak, harga terjangkau, dan memiliki followers Instagram yang banyak. Itu juga menjadikan suatu kelebihan untuk Kopilogis. Selanjutnya ke strategi pemasaran. Untuk target konsumen, untuk Dr. Coffee itu mereka menargetkan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Kemudian untuk kedua kompetitornya juga sama, mereka menargetkan pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran. Untuk iklan, untuk Dr. Coffee mereka sudah memanfaatkan Instagram Reels dan Instagram Ads. Sedangkan untuk kedua kompetitor itu masih hanya menggunakan Instagram Ads saja. Dan untuk akun sosial media, yaitu Dr. Coffee ini masih memiliki followers yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kedua kompetitor lainnya. Untuk influencer marketing, konten promosi pada Dr. Coffee ini lucu dan menarik lewat Instagram Reels pada akun Instagram Dovi IDN. Kemudian untuk kompetitornya, mereka lebih memfokuskan di promosi TikTok dan juga Reels. Mereka juga sering mengupload video pada Reels dan juga mempromosikan lewat influencer di TikTok untuk kedua kompetitor tersebut. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa dua kompetitor lain ini tuh masih jauh lebih unggul dibandingkan Dovi Coffee. Oleh karena itu, diharapkan untuk kedepannya Dovi Coffee akan meningkatkan layanan mereka. Customer Analysis Segmentation Dovi. Pada bagian ini, kami menganalisis beberapa aspek seperti aspek demografis yang berupa usia, gender, pekerjaan, maupun penghasilan yang dimiliki oleh customer Dovi. Selanjutnya ada pada aspek geografis. Pada bagian ini kami menganalisis lokasi dari Dovi itu sendiri. Selanjutnya pada aspek psikografis, di mana pada bagian ini kami menganalisis motivasi, minat, maupun kepribadian yang dimiliki oleh customer. Dan terakhir, bagian behavioral, di mana pada bagian ini kami menganalisis perilaku di media sosial, seperti minat dalam edukasi maupun pengamatan transaksi yang dilakukan oleh customer sendiri. Selanjutnya, pada bagian ini kami menganalisis, misalnya sebelumnya kami juga menganalisis dari berbagai aspek. Hanya saja pada bagian ini kami menganalisis menggunakan data sekunder dan fokus pada rasa dan kopi. Selanjutnya, customer analysis segmentation Kopilogi, di mana sama dengan sebelumnya kami menggunakan data sekunder yang dapat dari sosial media maupun internet, seperti itu. Selanjutnya, konten yang konsumin Dovi, di mana pada bagian ini kami menganalisis budaya konsumsi di Dovi dalam menyesuaikan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan layanan agar sesuai dengan
preferensi konsumen. Selanjutnya, customer analysis behavior, pemilihan atau select. Di mana pada bagian ini kami menganalisis bagaimana konsumen memilih pada kopi. Yang kami bagi menjadi 3 aspek, yakni segmen A, segmen B, dan segmen C. Ini juga sama, kami membaginya menjadi 3 aspek, yakni segmen A, segmen B, dan segmen C. Hanya saja pada bagian ini kami menganalisisnya sesuai dengan aspek keamanannya. Selanjutnya, keamanan analisis behavior pengguna atau use, di mana pada bagian ini kami menganalisisnya sesuai dengan penggunaan alat maupun fasilitas yang ada di Dofi, seperti itu. Kemudian ada customer analysis behavior membuang atau dispose, di mana pada bagian ini kami menganalisis terkait pembuangan atau kebiasaan-kebiasaan atau alasan-alasan mengapa pengguna itu atau customer itu dapat membuang kopi yang diminumnya, seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan ke bagian analisis internal, di mana saya bertanggung jawab di bagian marketing analysis yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Masuk ke marketing analysis Dofi, di bagian demografis terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu usia, gender, dan juga pekerjaan. Nah, data ini didapat dari analisis sosial media Dofi dan juga wawancara narasumber, jadi datanya ada primer dan juga sekunder. Selanjutnya ada psikografis yang terbagi menjadi motivasi, minat, dan kepribadian. Hal ini kurang lebih seperti biografi singkat dari Dofi. Selanjutnya ada perilaku yang dianalisis melalui sosial media Dofi mengenai data perilaku konsumen yang nantinya dapat menguntungkan Dofi dalam pengembangan strategi. Dan yang terakhir ada pengamatan dan interaksi. Ini juga dapat dari analisis sosial media yang tujuannya untuk menganalisa kilat situasi Dofi saat ini. Selanjutnya kita masuk ke marketing analysis gudang rasa kopi dan roti. Elemen yang dianalisis tidak jauh berbeda dengan Dofi, hanya saja di sini mayoritas analisis dilakukan berdasarkan data sekunder. Nah, kompetitor terakhir yang ketiga ada Kopilogi. Masih sama, elemen yang dianalisis tidak jauh berbeda dengan Dofi, hanya saja di sini mayoritas analisis dilakukan berdasarkan data sekunder juga. Data sekunder yang didapat dari analisis sosial media dan data lain yang tersedia seperti artikel dan juga review dari pelanggan. Kemudian kita masuk ke marketing analysis positioning. There we have coordinate, contains telling stories, customer, selling products, and others. Hal ini merupakan koordinat menganalisis kantornya mengenai ciri khas atau personal branding masing-masing merek. Di mana di sini kita fokuskan pada Dofi yang menekankan pada storytelling untuk pemasarannya. Cerita yang dibawakan adalah Dr. Coffee, di mana Dofi tidak hanya menyajikan kopi saja, tapi juga memberikan edukasi seputar kopi dan juga kesehatan. Kemudian yang terakhir di bagian marketing analysis ada Corpi strategi. Analisis strategi ini digunakan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap brand, karena brand yang lebih berfokus terhadap keperluan konsumen dapat menciptakan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Di sini kita menganalisis Corpi untuk Dofi dan juga kedua kompetitornya, including product, price, place, and promotion. Di sini bisa kita lihat penjabaran dari analisis Corpi yang sudah dilakukan oleh tim untuk Dofi dan juga kedua kompetitornya berdasarkan data-data yang didapat. Nah, di tabel ini diharapkan bisa menjadi stepping stone untuk brand meningkatkan dan mengembangkan bisnis mereka dengan memperluas perspektif yang ada. Baik, saya akan menjelaskan financial analysis. Pendapatan Dr. Coffee mendapatkan pendapatan dari penjualan kopi dan produk lainnya seperti nasi goreng kampung dan rice ball, yaitu teriyaki, katsu, dan katsudon. Asumsi perhitungan pendapatan, jumlah kunjungan adalah 10 orang per hari dan 300 orang per bulan. Range harga Dofi itu adalah 15.000 sampai 25.000. Spend money per konsumen adalah 40.000 per orang. Total dari pendapatan adalah 300.000 dikali 40.000 per orang sama dengan 12 juta per bulan. Berikut adalah pengeluaran yang dikeluarkan Dofi terdiri dari fixed cost dan variable cost. Berikut ini adalah biaya perlengkapan. Ini adalah asumsi perhitungan biaya Dofi. Adalah biaya perlengkapan. Perkiraan modal perlengkapan itu adalah Rp170.909.500 dan beban gaji adalah total gaji adalah Rp5.200.000 dan biaya pengeluaran lainnya seperti air dan listrik adalah Rp500.000. Perhitungan biaya tetap per bulan sama dengan
gaji 5.200.000, penyusutan dan perlengkapan 1.800.300 rupiah, dan air dan listrik 500.000. Total biaya tetap adalah 7.560.300 rupiah. Nah, berikut adalah juga pengeluaran yang dikeluarkan Dovi terdiri dari fixed cost dan variable cost. Asumsi perhitungan biaya variabel Dovi. Berikut adalah financial analysis. Pengeluaran yang dikeluarkan Dovi terdiri dari fixed cost, variabel tetap, dan variable cost. Asumsi perhitungan biaya variabel Dovi yaitu adalah biaya variabel. Total dari biaya variabel cost adalah 4.800.000 rupiah. Nah, ini adalah financial analysis laporan laba rugi, hasil perhitungan pendapatan dan pengeluaran Dovi. Laporan laba rugi per 1 bulan yaitu total pendapatan 12 juta dan total biaya 11 juta. Dan labanya adalah 916.000 rupiah. Dan ini adalah laporan laba rugi mulai dari bisnis berjalan. Total pendapatan 36 juta dan total biaya lainnya 197.500 rupiah. Ruginya adalah 161.309.500 rupiah. Perkenalkan, saya Robi Rawan. Di sini saya akan menjelaskan bagian operation, yaitu supply chain Dr. Kopi. Berikut adalah alur dari supply chain Dr. Kopi. Baik, kita mau ke selanjutnya, yaitu di bagian inbound. Yang pertama ada sourcing. Dr. Kopi mengidentifikasi dan memilih pemasok yang dapat menyediakan bahan atau komponen yang dibutuhkan untuk produksi. Yang pertama, mencari pemasok dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Yang kedua, mencari pemasok yang mudah proses distribusinya. Dan yang kedua, ada pengadaan barang. Proses pengadaan barang Dr. Kopi meliputi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pembelian bahan baku yang meliputi biji kopi dari pemasok pilihan. Yang kedua, proses pengadaan bahan baku dilakukan setiap seminggu sekali. Yang ketiga, ada proses penerimaan. Proses penerimaan yang dilakukan Dr. Kopi ialah menetapkan prosedur penerimaan yang detail untuk memastikan kualitas bahan baku. Yang kedua, melakukan pengujian kualitas bahan baku untuk memastikan konsistensi rasa. Yang keempat, ada manajemen persediaan. Sistem manajemen persediaan yang dilakukan oleh Dr. Kopi diantaranya ialah melakukan manajemen pengecekan bahan persediaan per hari untuk memastikan kualitas produk. Yang kedua, melakukan analisis permintaan untuk memprediksi tren dan menyusun rencana persediaan yang adaptif. Selanjutnya masuk ke bagian human research. Jumlah pekerja di Dr. Kopi terdapat 3 orang yang terdiri dari barista, asisten barista, dan kasir. Jumlah jam kerja Dr. Kopi terhitung dari pukul 11 siang sampai jam 10 malam. Gaji barista di Dr. Kopi berdasarkan peraturan yang ada, disimpulkan gaji barista Dr. Kopi diperkirakan sebesar Rp2.200.000. Di bagian pengadaan sumber daya manusia, Dr. Kopi melakukan perencanaan karyawan. Dr. Kopi identifikasi pekerjaan apa saja yang memerlukan tenaga kerja. Yang kedua, ada penarikan karyawan. Penarikan karyawan ini dilakukan melalui penyebaran info lowongan kerja. Yang ketiga, ada rekrutmen karyawan. Rekrutmen karyawan ini memiliki kualifikasi yang berpengalaman di bidang food and beverage. Yang pertama, ada skill yang memumpuni. Yang kedua, personality dan etos kerja yang baik. Yang ketiga, motivasi dan keinginan untuk belajar. Yang keempat, memiliki barista hospitality yang baik. Yang kelima, chemistry yang baik dengan owner. Oke, selanjutnya masuk ke dalam SWOT analisis sebagai tools untuk membantu merencanakan strategi melalui analisis dan juga evaluasi kondisi internal dan juga eksternal Dovi. Untuk hasil SWOT analisis yang didapatkan dari Dovi menurut kelompok kami, strength atau kekuatan yang dimiliki Dovi diantaranya konsep Dovi yang unik. Dovi menggunakan bahan baku lokal dengan grade yang baik namun harga jualnya sangat terjangkau. Lokasi strategis berada di pusat perekonomian dan pendidikan. Adanya fasilitas Wi-Fi 100 Mbps yang bisa menunjang kebutuhan konsumen serta space tempat duduk yang banyak dan juga cukup luas. Selain itu adanya diskon untuk tenaga kesehatan dan juga bagi pelajar. Untuk weakness atau kelemahan yang dimiliki Dovi menurut kelompok kami, lokasi Dovi berada memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, menu yang ditawarkan kurang bervariatif, kurang saluran distribusi dan juga aktivitas pemasaran secara rutin sehingga menyebabkan kurangnya engagement sosial media dan juga engagement brand Dovi itu tersendiri. Lalu selain itu tempat yang kurang estetik atau instagramable bagi beberapa kalangan tertentu serta lahan parkir yang kurang luas.
Untuk opportunity atau peluang yang bisa diambil oleh Dovi diantaranya, kota Garut memiliki sumber daya pertanian yang melimpah, yakni biji kopi yang sangat banyak, lalu masih minimnya kafe di Garut yang memiliki cita rasa kopi yang khas, dan juga banyaknya wisatawan yang datang karena Garut adalah kota industri kreatif dan juga kota kuliner. Selain itu, dari pemerintah tersendiri adanya dukungan untuk mengembangkan UMKM yang berada di Garut. Bahkan ada kerjasama antara Garut dengan beberapa negara besar seperti Korea Selatan dan juga Arab Saudi. Selain itu, meningkatnya budaya ngopi atau nongkrong sebagai gaya hidup masyarakat, dan juga banyak di antara masyarakat Garut yang senang membuat konten promosi di kuliner yang ada di Garut. Untuk selanjutnya, ancaman atau threats yang kemungkinan akan dihadapi oleh Dovi yakni kualitas bahan baku yang bergantung pada cuaca, harga bahan baku yang tidak bisa dikontrol, preferensi konsumen yang lebih memilih kopi dari brand ternama dibandingkan dari brand UMKM, banyaknya kompetitor yang menawarkan varian menu yang lebih beraneka ragam, serta munculnya tren gaya hidup sehat di masyarakat yang bisa menyebabkan preferensi konsumen menjadi berubah. Oke, selanjutnya masuk ke dalam root cause analysis untuk mencari penyebab atau akar dari masalah yang dihadapi oleh Dovi. Menurut kelompok kami, apparent problem atau masalah yang terlihat di Dovi yakni revenue Dovi belum menutupi nilai investasi yang telah dikeluarkan. Selain itu, symptom of problem atau gejala dari masalahnya yakni pendapatan yang tidak stabil dan juga frekuensi pelanggan yang tidak stabil. Untuk itu, kemungkinan akar penyebabnya atau possible root cause-nya menurut kelompok kami yakni kurang competitive advantage dari Dovi, kurangnya saluran distribusi, tidak menjalin kemitraan, letak lokasi berada di dekat pesaing pasar yang besar, jumlah kunjungan masih sedikit, serta aktivitas pemasaran yang belum teratur. Selanjutnya, untuk akar penyebab sebenarnya menurut kelompok kami atau actual root cause-nya yakni konsep yang tidak menunjukkan identitas Dr. Coffee, kurangnya inovasi dalam hal pengembangan bisnis, kurangnya kerjasama dengan KOL dan juga event, konsep tidak sesuai dengan preferensi konsumen, menu kurang variatif dan juga tidak adanya signature menu, serta promosi yang diberikan tidak menjangkau seluruh segmentasi pasar. Adapun saat ini Dovi hanya bergantung pada satu media sosial untuk melakukan promosinya dan juga belum adanya sumber daya yang mendukung, ya baik itu sumber daya biaya dan juga manusia yang bertugas untuk menghandle terkait pemasaran di media sosial maupun offline untuk Dovi itu tersendiri. Oke, dari hasil root cause yang telah didapatkan bisa dilihat pada tabel distribusi resiko. Kami melakukan kuantifikasi dari possible root cause dan juga actual root cause dan melakukan kualifikasi frekuensi penyebab tersebut terjadi dan juga seberapa besar dampaknya. Dan pada risk map di sebelah kanan didapatkan hasil bahwa resiko yang berada pada zona merah sangat berpengaruh terhadap masalah yang dihadapi oleh Dovi, sehingga masalah tersebut harus segera diatasi. Penyebabnya sangat berpengaruh, diantaranya yakni kurangnya competitive advantage, kurangnya inovasi untuk mengembangkan bisnis, sehingga jumlah kunjungan konsumen terbilang masih sedikit, sehingga revenue yang telah dikeluarkan oleh Dovi untuk menjalankan bisnis Dovi ini belum bisa menutupi investasi yang telah dikeluarkan. Nah, kosmetik ini yaitu lanjutan identifikasi dari analisis SWOT yang hanya mengidentifikasi secara eksternal dan juga internal saja. Sedangkan di kosmetik ini itu lebih memanfaatkan hasil analisis SWOT untuk dimatriskan dan hasilnya itu menjadi 2 pilihan strategi. Next. Dimana di sini yaitu ada strength dan juga opportunity yang jika dihubungkan, hasil dari strateginya ialah menguatkan menu dengan cita rasa yang khas dengan memanfaatkan bahan baku pilihan dari lokal. Kedua, kolaborasi dengan industri kreatif lokal seperti mengadakan bergerak produk dan juga workshop didakwi. Ketiga, menyediakan fasilitas meeting room untuk melengkapi fasilitas didakwi serta menjangkau kebutuhan konsumen. Lalu juga ada hubungan antara weakness dan juga opportunity, yang dimana hasil dari strateginya ialah meningkatkan engagement salah satunya melalui partisipasi dalam pelatihan pengembangan UMKM seperti digital marketing, manajemen keuangan, dan juga lainnya. Kedua, yaitu menciptakan branding Dr. Coffee yang lebih kuat dengan menyusun konsep yang lebih terstruktur. Ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui pengembangan inovasi seperti inovasi produk, harga, dan juga pelayanan. Keempat, yaitu menjalin kerjasama dengan komunitas maupun influencer untuk meningkatkan engagement di sosial media. Yaitu selanjutnya ada hubungan antara stand dan juga trade, yang di mana hasil strateginya ialah memperkuat kemitraan dengan petani lokal untuk memastikan ketersediaan bahan baku dengan kualitas dan harga yang terkontrol. Kedua, mengimbangi tren gaya hidup sehat yang berkembang di masyarakat dengan melakukan pengembangan menu yang sehat ataupun menggunakan bahan-bahan yang sehat. Ketiga, mengoptimalkan strategi pemasaran lokal yang memanfaatkan keunggulan lokasi seperti bekerjasama dengan institusi pendidikan setempat ataupun kantor di sekitar untuk menjangkau konsumen potensial dengan cara seperti memberikan voucher diskon ataupun promosi lainnya. Dan terakhir yaitu ada hubungan antara weakness dan juga trade, yang dimana strateginya yang dihasilkan ialah mengadakan promosi secara langsung yang sifatnya interaktif seperti membagikan tester minuman di depan coffee shop, lalu juga menambah saluran distribusi online di berbagai platform,
Ketiga, terakhir itu adalah fokus pada program loyalitas atau promo untuk meningkatkan retensi pelanggan dan mengatasi fluktuasi frekuensi pelanggan yang tidak stabil. Nah, selanjutnya adalah Toast Quadrant. Di sini terdapat beberapa matriks dari strength, weakness, dan juga opportunity serta threats. Yang pertama ini ada strength, di mana faktor strategisnya masih memasukkan dari matriks sebelumnya, dan terdapat juga bobot, rating, task score. Bobot dan rating ini diperoleh dari asumsi manakah faktor-faktor strategis yang paling kuat, paling lemah, paling mengancam, dan juga paling memungkinkan pada perusahaan ini. Lalu ratingnya sendiri terdapat dari interval 1-5, di mana kita bisa mengasumsikan faktor-faktor strategis itu mana yang paling kuat, mana yang paling lemah, mana yang paling mengancam, dan mana yang paling memungkinkan pada perusahaan, sehingga kita bisa menentukan rating tersebut pada interval yang ada, yaitu 1-5. Nah, untuk skornya sendiri, di sini kita menghitung dari perkalian dari bobot dan rating. Lalu untuk total skor keseluruhan ini, kita tinggal menjumlahkan keseluruhan skor dari faktor-faktor strategis yang sudah kita hitung antara perkalian bobot dan ratingnya masing-masing. Setelah kita memperoleh hasil skor totalnya, nah di sini kita sudah ringkas, yaitu kita memperoleh skor strength-nya 4,08, skor weakness-nya 4,30, skor opportunities-nya 4,51, skor threat-nya 4,31, dan juga selanjutnya kita akan menghitung sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama-tama untuk memperoleh sumbu X dan sumbu Y sebagai acuan untuk kuadran ini, maka kita harus menghitung sumbu X. Nah, yang pertama, sumbu X itu dihitung dari skor strength dikurangi skor weakness, lalu untuk sumbu Y-nya kita menghitung dari skor opportunities dikurangi skor threats. Yang pertama, untuk sumbu X, kita sudah mengetahui bahwa skor strength yang kita hitung tadi itu memperoleh nilai 4,08, lalu kita kurangi dengan skor weakness yaitu 4,30, di mana menghasilkan nilai negatif 0,22. Nah, selanjutnya untuk menghitung sumbu Y, kita menghitung skor opportunities dikurangi skor threats, yang mana kita memperoleh nilai 4,51 untuk skor opportunities dikurangi 4,31 untuk skor threats-nya. Sehingga sumbu Y diperoleh adalah 0,20. Nah, untuk menempatkan skor-skor ini, kita harus melihat dari sumbu X dan sumbu Y yang ada pada gambar berikut. Karena kita memperoleh sumbu X negatif 0,22, maka kita posisikan sumbu X di sebelah kiri, dan untuk sumbu Y, karena hasilnya positif, kita taruh di posisi atas, sehingga kita bisa menarik kedua titik tersebut dan menghasilkan hasil titik di kuadran 2, yang mana kuadran 2 ini menunjukkan strategi rasionalisasi, di mana meskipun Dovi menghadapi ancaman, perusahaan Dovi masih bisa tetap menutupinya dengan kekuatan yang ada di Dovi gitu, dengan cara strategi rasionalisasi. Berdasarkan analisis SWOT, Dovi berada di kuadran 2. Kuadran 2 yaitu stabilitas dan konsolidasi internal. Hal ini berarti Dovi memiliki peluang untuk tumbuh, tetapi masih terdapat kelemahan internal. Nah, usulan strategi stabilisasi, strategi ini menekankan pada mempertahankan keseimbangan dan menstabilkan bisnis. Dan yang pertama, menciptakan branding Dr. Coffee yang lebih kuat dengan menyusun konsep yang lebih terstruktur dengan cara penyesuaian nama menu dan atribut kafe yang disesuaikan dengan konsep Dr. Coffee. Dan yang kedua, bekerjasama dengan komunitas maupun influencer untuk meningkatkan engagement sosial media dengan cara KOL barter produk dengan promosi. Selanjutnya, usulan strategi konsolidasi internal. Strategi ini menekankan pada strategi penguatan internal. Dan yang pertama, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui pengembangan inovasi seperti inovasi produk, harga, dan pelayanan dengan cara menyediakan signature menu Dovi yang sesuai dengan konsep yang diusung sehingga dapat memperkuat branding Dovi. Yang kedua, yang selanjutnya, hospitality karyawan kepada konsumen yang disesuaikan dengan konsep Dr. Coffee. Dan yang kedua, dan yang terakhir, meningkatkan engagement Dovi baik secara digital ataupun secara langsung dengan cara berpartisipasi dalam pelatihan pengembangan UMKM seperti digital marketing, manajemen keuangan, serta kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, mengimplementasikan hasil pelatihan pengembangan UMKM secara konsisten.
Yang terakhir, aktif secara langsung ataupun tidak langsung dalam melakukan aktivitas pemasaran. Berikut yang bisa disampaikan oleh kelompok 12, kurang lebihnya ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.